Belajar hukum pemerintahan daerah dalam waktu 3 menit, buka bukumu, mari dengarkan podcast berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Siti Muawana dengan NIM 2301111001778. Dalam kesempatan kali ini sebagai pemenuhan mata kuliah hukum pemerintahan daerah yang diampu oleh dosen tercinta kita yakni Bapak Helmi Boimia. Tentunya kami akan membahas terkait dengan historis pasal 18 UUD NRI 1945 dan juga paradigma pemerintahan daerah berdasarkan pasal tersebut. Agar teman-teman berbicara mengenai sejarah, tentunya kita akan flashback ke masa lalu. Kita akan mencari tahu perjalanan dari pasal 18 UUD NRI 1945. Yang kita tahu Indonesia ini mempunyai wilayah sangat luas, maka terjadi sebuah pembagian daerah. Ketika terjadi sebuah pembagian daerah, tentunya di setiap daerah mempunyai sebuah penyelenggara negara di tingkat daerah yang kita sebut dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ketika menjalankan fungsinya yang membutuhkan sebuah sumber kewenangan yang mana salah satunya diatur dalam pasal 18 UUD NRI 1945 ini. Terkait dengan historinya, kita mengambil literatur dari bukunya Prof. Bagaimana dalam bab 2. Beliau menjelaskan terkait dengan histori pasal 18 UUD NRI 1945 bahwa sebenarnya terkait dengan UUD kita kan mengalami perubahan sebanyak 4 kali amandemen. Kemudian beliau itu juga menyampaikan bahwa sebenarnya terkait dengan gagasan otonomi daerah itu jauh sebelum kemerdekaan itu sudah digagas teman-teman. Jadi sebelum tahun 1945, tepatnya di tahun 1932 itu sudah ada gagasan mengenai otonomi daerah. Siapa yang mempunyai gagasan? Yakni Bapak Muhammad Hatta. Sangat luar biasa beliau, kita apresiasi. Memang beliau mempunyai pandangan terkait dengan otonomi daerah itu disebabkan terkait dengan nasib negara Indonesia ini bukan hanya di perkotaan saja teman-teman, melainkan di pedesaan. Oleh karena itu sangat penting terkait dengan pedesaan. Selanjutnya adalah tentang paradigma dari pemerintahan daerah. Saya klasifikasi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama adalah liberty, sebuah kebebasan. Kebebasan untuk apa? Warga negara Indonesia diberikan sebuah kebebasan tentunya untuk membuat peraturan perundang-undangan, membuat kebebasan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan sebuah kebebasan. Kemudian yang kedua adalah equal, persamaan. Nah, kalau kita ambil istilahnya tadi kan terdapat wilayah atau daerah yang dibagi-bagi. Nah, tentunya dia kan juga mempunyai hak yang sama dan ingin diberikan kewenangan yang sama juga. Oleh karena itu pentingnya persamaan agar tidak menimbulkan sebuah keirian. Kemudian yang terakhir untuk mencapai keduanya, jika kedua tersebut sudah tercapai, yang ketiga adalah kesejahteraan atau kemakmuran rakyat. Jika liberty dan juga equal telah ada, maka yang terakhir adalah sebuah kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Itu dia teman-teman terkait dengan historis dan juga paradigma pemerintahan daerah berdasarkan dari pasal 18 UUD NRI 1945. Sampai jumpa di topik berikutnya, mungkin di topik yang berbeda. Saya Sidik Lawana pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.